Warrior ketofastosis. Saya umur 53 tahun, sekarang hampir 5 tahun menjalani pola hidup ketofastosis. Awalnya saya penderita asam lambung sampai kepada GERD. Nah, saya pikir ketika saya mengetahui pola hidup itu dari seorang teman, saya tidak langsung anti, bahkan saya langsung menyiapkan amunisi PCO, cuka apel, teh hijau, dan garam Himalaya atau garam sal bisa dibeli di pasar lebih murah ya. Kalau VCO bisa dibeli di toko online, cuka apel bisa dibeli di toko online, dan teh hijau beli di Indomaret ya, atau mini swalayan. Nah, awalnya saya dianjurkan untuk berpuasa karena saya dari dulunya sudah biasa berpuasa, jadi tidak kaget gitu. Nah, puasa yang dimulai ketika jam 8 malam sudah tidak makan lagi sampai jam 12 siang. Apa yang harus dimakan? Air putih. Air putih harus 3 liter per hari. Nah, ketika bangun pagi hari, saya mengkonsumsi 2 sendok makan VCO. Selanjutnya di jam puasa itu bisa minum air kaldu yang dimasak dengan garam himsal tadi atau garam yang kasar dari pasar itu dibeli loh gitu. Jam 12 siang tepat saya berbuka. Apa yang bisa dimakan? Selama ini saya makan karbo, nasi, dan segala macam. Hari ini 5 tahun lalu sampai hari ini yang saya makan adalah lauk-lauknya saja. Apa itu lauk-lauknya? Lauk-lauknya itu harus terpenuhi 80% lemak dan 20% protein. Contohnya telur, daging, ikan. Nah, kalau kita tidak suka daging, pilih telur. Kalau kita tidak suka telur, pilih daging atau apa aja lauk itu. Ya, dulunya saya hindari itu udang, cumi, kerang, dan hal-hal yang mengundang kolesterol. Kalau ayam saya buang itu lemak-lemak. Sekarang ayam itu saya buat sayam, kepala, ceker saya makan. Dulu enggak. Sepanjang segala sesuatu tidak diikat karbo dan gula, itu tidak akan menjadi kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Ternyata sesuatu yang amazing ya. Nah, makanlah sekenyangnya supaya dapat tidur pada malam harinya. Jam 8 malam stop makan ya. Air putih bisa, tapi kalau mau tidur kurangin aja supaya nggak buang air kecil malam harinya. Dan enaknya di ketofastosis ini adalah boleh makan buah, tapi pertama buah alpukat dulu ya guys, buah yang mengandung lemak. Apakah buah lain boleh? Boleh ketika fase kita sudah meninggal. Namanya pertama ini saya ikuti adalah fase induksi, hanya hewani aja, lauk-lauk aja. Nanti ada fase konsolidasi dan maintenance ya, nanti job description-nya saya akan jelaskan ya, karena kalau jelaskan satu agak panjang gitu. Jadi sampai mau 5 tahun saya nyaman tuh di fase induksi. Patokannya ini gula darah ya guys, karena kalau gula darah kita belum 80 nggak boleh makan sayur dan buah. Nah itu, jadi saya nyaman-nyaman aja di makan lauk-laukan gitu, gampang gitu. Wah, orang heran gitu, makan gitu aja. Iya, tapi sekarang saya merasa nyaman tuh, badan saya fresh gitu ya. Dulu naik tangganya susah, senam aja semua. Sekarang ayo berenergi. Bedanya kalau di ketofastosis ada namanya healing crisis. Saya alami, saya tidak bisa tidur 2 minggu. Nah, di sini orang banyak mundur ketika mengalami HC ini, tidak tahan. Saya pada saat itu sempat nggak mundur deh, cuma nggak bisa tidur. Ketika saya konsul, ditanyakan apakah riwayat tidak bisa tidur. Oh iya, pernah waktu opnam ya. Saya enjoy aja dan tidak stres ya gitu. Akhirnya seiring berjalan waktu, ya nyaman-nyaman aja gitu guys. Jadi kenapa tidak mencoba pola hidup ketofastosis ini gitu ya. Bukan berarti anti obat loh. Obat tetap lanjutkan yang dari dokter, tapi lama-lama dikurangi dan akhirnya lepas obat. Dulu pun saya sih jarang sih konsumsi obat, kalau pusing juga apa enggak gitu. Nah, ketika pola hidup ketofastosis saya terangkan kepada saya yang penderita DM sekitar 4 tahun yang lalu, dia menolak. Dia bilang, saya ini DM loh kak, saya lapar, nggak bisa nahan lapar, haus, lemes, nggak bisa. Akhirnya setahun lalu di votis dokter, dia harus operasi bypass karena sudah kena jantungnya, harus dioperasi bypass. Betapa sedihnya hati saya sebagai seorang kakak, bagaimana mengupayakan dia supaya sembuh. Nah, Tuhan kadang kasih jalan kepada manusia, memberikan pengetahuan kepada manusia
Cuma manusianya kadang ya gimana gitu ya, bertentangan sih dengan pikiran. Aku jantung, aku diabetes, kok makan lemak, makan ini segala macam. No way. Tapi terkadang orang berubah dan bertobat ketika sesuatu itu terjadi bagi dianya. Nah, itu terjadi bagi adik saya. Kira-kira 4 bulan yang lalu, dia ikut tanpa saya suruh. Akhirnya menjelang 4 bulan ini, ya praise the Lord, alhamdulillah juga. Dia tidak pakai insulin lagi, lepas lagi obat-obatan. Dan dia semakin fresh. Wow, sesuatu banget. Saya juga dulu dari 80 kilo turun 60 kilo, bonus loh ternyata, bonus. Jadi kadang ketofastosis ini orang kecewa karena tidak tercapai target berat badan. Jangan kejar-kejaran turun berat badan, tapi kejarlah kesehatan. Berat badan itu hanya bonus. Dan orang gemuk juga bisa, orang kurus dia gemuk loh. Contohnya saya ini, naik sendiri tuh. Dengan olahraga massa otot, karena sempat dibilang pengkempot, peot, jelek. Akhirnya seiring berjalan waktu, tubuh kita sendiri beradaptasi dengan berat badan kita sendiri. Nah, pola hidup ketofastosis ini bisa diikuti oleh lansia, ibu hamil, anak-anak, ibu menyusui, wanita haid. Cuma bedanya mereka tidak berpuasa, tapi tidak diikat dengan karbo dan gula, ya. Boleh gula diabetasol, boleh minum teh manis, tapi di jam puasa jangan ya. Nah, apa itu karbo? Karbo itu segala macam nasi, yaitu nasi merah, nasi hitam, nasi putih, ketan, jagung, tepung maizena, tepung sagu, dan banyak lagi ya, kentang juga, gula merah, gula putih gitu. Ya, itu. Jadi setiap selesai makan itu wajib minum teh hijau untuk meluruhkan karbo-karbo yang tersembunyi gitu loh ya. Tapi saya biasanya kan kalau ngantuk gitu, mengurangi rasa ngantuk juga sih saya rasakan. Kalau dulu saya nggak minum kopi loh karena penderita asam lambung. Nah, sekarang saya minum kopi Nescafe, ganti susunya pakai santan, pakai apa, gula diabetes atau es, seperti rasa white coffee. Jadi kalau bisa sehat tanpa obat, kenapa tidak? Jangan tunggu lagi. Ketofastosis lifestyle, gaya hidup yang terus-menerus, bukan sementara saja. Lanjutkan perjuanganmu. Tetap semangat. Dah.